Halo teman-teman, selamat datang di channel seputar jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala sesuatu tentang jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah, teman-teman, beberapa video ke depan saya akan membahas secara berseri mengenai lipid secara mendalam, secara sistematis. Saya beri hashtag bahas lemak ya. Nah, 4 video ini saya akan fokus kita bahas soal angka-angka yang selalu kita lihat saat kita memeriksa profil lipid kita, yaitu kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Nah, di video pertama ini kita akan bahas tuntas soal kolesterol total, ya. Nah, sebagian besar orang saya rasa sudah merasa paham apa sih sebetulnya kolesterol total, tetapi pada kenyataannya banyak yang masih salah misinformasi soal ini. Misalnya saya sering sekali dapat pasien atau bahkan teman keluarga yang nanya sama saya, "Dok, saya itu kemarin periksa kolesterol totalnya itu 220, itu saya berarti resiko ya kena serangan jantung gitu." Nah, pertanyaan ini ya bukan salah 100%, tetapi ini benar cuma sepotong begitu karena ini informasi yang keliru atau pemahaman yang sepotong-sepotong tentang kolesterol. Oke, jadi kita akan bahas tentang kolesterol total ini secara lebih lengkap ya. Yang pertama jadi pemahaman tentang apa sebetulnya yang dimaksud sebagai kolesterol total ya. Nah, teman-teman, kolesterol total itu berarti menggambarkan tentang kolesterol yang ada di tubuh kita. Tetapi bukan semua bagian tubuh kita. Ini hanya menggambarkan jumlah kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, teman-teman perlu paham, pembuluh darah ini saya gambarkan seperti jalan tol ya, ini pembuluh darah. Jadi seperti jalan tol di mana lalu lalang itu kolesterol kita. Tetapi sebetulnya kolesterol itu di dalam pembuluh darah dia nggak jalan sendiri, dia nggak bisa lalu lalang sendirian. Mesti ada yang membawa. Yang membawanya itu kita sebut saja sebagai truk atau kendaraan. Nah, di dalam pembuluh darah atau di jalan tol ini kendaraannya adalah lipoprotein. Ya, namanya lipoprotein. Jadi kolesterol atau lipid harus berikatan dengan protein. Makanya lipo itu dari lipid berikatan dengan protein. Jadi membentuk satu kendaraan khusus di mana si kolesterol bisa dibawa di dalam situ. Ya. Nah, lipoprotein itu densitasnya atau berat jenisnya ada yang high density, ada yang low density ya. Nah, khusus untuk video ini saya batasi dulu, kita ngomong tentang yang low density atau LDL dan high density. Nah, teman-teman sudah sering dengar ini, walaupun dalam kenyataannya ada banyak yang lain, ada VLDL, ada IDL, ada LP(a). Nanti kita pelan-pelan kita bahas semuanya dalam video-video selanjutnya. Khusus di video ini kita bahas dulu LDL dan HDL. Teman-teman sudah tahu ini yang ini disebut jahat, yang ini disebut sebagai baik. Tentu ada artinya kenapa disebut jahat atau baik, tetapi yang mau saya tekankan adalah bahwa di pembuluh darah ketika kita bilang kolesterol total, itu sebagian diangkutnya oleh LDL, sebagian diangkutnya oleh HDL. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu ketika kita menghitung jumlah kolesterol total, tidak hanya yang kolesterol total baik saja yang dihitung atau kolesterol total yang jahat saja yang dihitung, tapi kedua-duanya dihitung. Ya. Nah, itu pengertian dari kolesterol total. Nah, kenapa kolesterol total ini dianggap sebagai jahat? Ini ada sejarahnya. Jadi di tahun 1950 ada penelitian namanya penelitian Framingham. Ini terkenal sekali, meneliti satu kota diikuti lalu dilihat apa faktor-faktor yang ternyata berhubungan dengan orang-orang yang kena serangan jantung. Ternyata salah satunya adalah kadar kolesterol total. Dari situlah dunia medis kemudian menyadari bahwa kadar kolesterol total ini ternyata berhubungan dengan serangan jantung. Makin tinggi kadar kolesterol totalnya, makin tinggi kemungkinan kena sakit jantung. Ya, ini tahun 1950-an. 1970-an ada lagi
penelitian namanya Seven Country Study. Jadi studi yang melihat 7 negara, lalu dilihat ternyata negara-negara yang penduduknya kadar kolesterolnya lebih tinggi pula resikonya kena serangan jantung. Jadi dari situ dunia medis dan kemudian juga masyarakat memahami bahwa kadar kolesterol yang tinggi ini berhubungan dengan kemungkinan atau risiko kena serangan jantung. Itu sebabnya bahkan sampai sekarang ya, bukan hanya masyarakat awam tapi juga dokter-dokter kalau bicara, "Pak, kolesterolnya tinggi nih, nanti khawatir kena sakit jantung." Itu sebabnya saya kalau tanya pasien-pasien, "Pak, gimana kolesterolnya?" Yang diingat cuma kadar kolesterol totalnya. "Iya Dok, kadar kolesterol total saya segini. Kata kemarin ke dokter katanya ini bahaya kadar kolesterol totalnya." Ketika saya tanya angka yang lain terutama angka LDL-nya, terus LDL-nya berapa? LDL-nya saya lupa, saya cuma ingat kadar kolesterol totalnya. Ya, padahal kalau kita lihat tadi gambar ini, kita bisa paham bahwa kadar kolesterol total itu terbagi dua. Dia ada LDL, ada HDL dan dijumlahkan. Ya, saya kasih gambaran yang gampang saja. Kalau ini satu kota, lalu kita pengen tahu ini kotanya jahat, seberapa jahatnya kota ini, lalu kita lihat jumlah penduduknya. Memang kota ini terkenal jahat, tetapi sebetulnya di kota itu ada juga orang baiknya, gitu. Nah, kalau kita lihat hanya jumlah totalnya, kita hanya menghitung jumlah penjahatnya berapa banyak, tapi digabung dengan yang jumlah orang baiknya. Nah, ini sebetulnya tidak bisa akurat 100%, karena bisa saja ternyata jumlah yang jahatnya tidak sebanyak itu, jumlah yang baiknya lebih banyak dan waktu dijumlahkan jumlahnya sama ya. Atau kalau kita balik lagi ke ilustrasi tadi, di jalan raya ini tadi ada truk-truk LDL ya, truk LDL sini membawa kolesterol ya. Nah, teman-teman, waktu kita ngitung kolesterol total itu kita bukan ngitung jumlah kendaraannya sebetulnya. Yang kita hitung itu jumlah kolesterol yang dibawanya. Jadi semua kadar kolesterol yang dibawa oleh kendaraan si lipoprotein ini ditimbang, dihitung ya. Nah, ini jumlah yang ada di LDL, kolesterolnya berapa, tetapi juga kita menghitung kendaraan-kendaraan yang namanya HDL. HDL ini membawa kolesterol yang berlebihan dibawa lagi balik ke hati untuk didaur ulang atau dibuang begitu. Nah, ini karena pemeriksaan waktu awal-awal dulu, pemeriksaannya itu masih belum bisa secara rinci detail memisahkan yang mana yang kolesterolnya dari LDL, yang mana yang kolesterolnya diangkut oleh HDL, jadi digabung semuanya. Ya, itu zaman-zaman ketika metode pemeriksaan profil lipid itu belum secanggih sekarang. Ya, jadi digabungkan semua. Ya, tentu saja ini tidak bisa 100% akurat. Ya, memang chance-nya kalau kadar semua kendaraan ini, semua lipoprotein ini dijumlahkan kadarnya tinggi sekali, kemungkinan besar LDL-nya juga tinggi begitu. Tetapi tidak selalu seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan pemeriksaan-pemeriksaan sekarang yang makin akurat, itu makin bisa dipisahkan yang mana yang LDL, ya, yang mana yang kolesterolnya dibawa oleh LDL, yang mana yang kolesterolnya dibawa oleh HDL. Ini teknik pemeriksaan laboratorium makin hari makin membaik ya. Kalau dulu teman-teman kalau periksa seringkali hanya periksa kolesterol total itu secara sederhana mungkin di apotik atau sekarang banyak juga di mall atau sekarang banyak juga beli alat yang tusuk langsung begitu. Hanya dengan singkat saja keluar kebanyakan ya, kalau belum yang canggih sekali, kebanyakan yang keluar itu angkanya adalah nilai kolesterol total. Karena pemeriksaannya memang sangat sederhana sehingga dia tidak bisa memisahkan ini kolesterolnya yang dibawa oleh LDL atau kolesterolnya yang dibawa oleh HDL. Hanya totalnya saja. Ya. Tetapi sekarang sudah canggih, sudah lebih detail. Jadi bisa periksa yang mana dari LDL, yang mana yang dari HDL. Bisa, namanya pemeriksaan LDL direct ya, langsung diperiksa. Nah, kalau itu sudah ada berarti kita sebetulnya harus tahu persis LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Dari situ kita bisa lihat rasio atau perbandingan si jahat versus si baik. Ya,
ada beberapa laboratorium atau bahkan juga di dalam guideline dulu ada dianjurkan kita periksa kadar kolesterol total dibagi dengan kadar HDL. Artinya apa ini? Artinya jumlah semua penumpang, jumlah semua yang diangkut tadi kolesterolnya dibagi yang diangkut oleh kendaraan yang baik ini. Nah, ini bisa memberi petunjuk yang lebih jelas tentang ini lebih dominan yang baik apa yang jahat. Jadi kalau ini angkanya lebih dari 5 itu berarti yang baiknya terlalu sedikit ini atau yang jahatnya terlalu banyak. Ya, kurang baik kalau lebih dari 5. Idealnya di bawah 3,5. Atau kalau angkanya LDL bisa juga dibandingkan dengan HDL. Ya, ini si jahat banding si baik. Ini idealnya, bukan idealnya. Yang tinggi itu kalau di atas 3,5, idealnya di bawah 2. Ya. Jadi ketika kita periksa kadar kolesterol total, kita mesti melihat angka-angka tadi. Tidak serta-merta kalau kadar kolesterol totalnya itu tinggi, itu pasti bahaya. Tapi juga tidak serta-merta kalau kadar kolesterol totalnya normal, ternyata itu aman. Saya kasih 2 contoh ya. Contoh pertama ini katakanlah laki-laki kadar kolesterol totalnya 190. Nah teman-teman ini angka yang kita pakai patokan dari guideline, dari panduan itu 200. Jadi kalau di bawah 200 itu angkanya normal. 190 ini normal. Oh aman ini. Tetapi kalau kita hanya lihat sini saja, kolesterol total saja, kita bisa salah. Nah, waktu kita periksa LDL-nya, ternyata LDL-nya 140. Lalu HDL-nya ternyata 35. Di mana LDL yang 140 ini artinya LDL-nya tinggi. Karena LDL itu normalnya di bawah 100. Sampai 130 boleh dibilang masih borderline ya. Tapi ini jelas di atas itu. Kemudian HDL-nya Bapak ini pria ini harusnya normalnya di atas 40. Makin tinggi makin bagus. Ternyata Bapak ini HDL-nya juga rendah. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa walaupun kadar kolesterol totalnya normal, ternyata kalau kita lihat proporsinya, ini yang jahatnya tinggi, yang baiknya rendah. Ini pasien tidak aman ini, beresiko. Ya. Kemudian kalau kita lihat rasio-rasionya, ini rasio kolesterol total dibagi HDL. Ya, jadi 190 dibagi 35 itu sama dengan 5,4. Ini tinggi rasionya karena lebih dari 5 ya. Lalu kita lihat lagi rasio kalau LDL dibagi HDL ini sama dengan 4. Ini juga tinggi. Artinya porsi yang jahat 4 kali lipat dari porsi yang baik. Idealnya 2. Nah, ini contoh pertama. Contoh berikut ya. Ini wanita kadar kolesterol totalnya 230. Nah, secara angka 230 ini tinggi. Karena lebih dari 200. Tapi tidak cukup hanya kita lihat itu aja, kita lihat sekarang LDL-nya. Ternyata LDL-nya 110. Ini LDL ini angkanya memang 100 ya, tapi pada orang yang tidak ada faktor risiko di bawah 115 masih oke. Jadi ini kita katakan aja LDL-nya normal. Kemudian kadar HDL-nya ternyata tinggi, 80. Ini kadar LDL yang tinggi seperti ini bagus. Jadi kalau kita hanya lihat kadar kolesterol totalnya saja, wah ibu ini bisa datang, dok nanti saya kena serangan jantung ini dok. Karena angka kolesterol total saya tinggi, mesti diobatin nih. Padahal waktu kita lihat LDL-nya ternyata normal. HDL-nya bagus malahan. Ya, kalau kita balik lagi kita lihat rasionya, kolesterol total berbanding dengan HDL-nya, ini 2,9. Ini normal karena di bawah 3,5 ya. Kadar LDL rasionya terhadap LDL ya si jahat banding si baik itu 1,5. Juga ideal di bawah 2. Jadi 2 contoh ini menunjukkan bahwa angka yang harus kita lihat itu pertama itu bukan kolesterol total ya. Ya, itu angka itu sekali lagi dulu dipegang karena hasil-hasil penelitian dan pada saat itu metode pemeriksaan laboratorium belum bisa detail melihat angka dari LDL dan HDL. Lalu
timbul pertanyaan teman-teman, kok kalau gitu kenapa masih dicantumkan juga kadar kolesterol total? Kok masih diperiksa juga ya? Nah memang sampai saat ini kita masih mencantumkannya karena apa? Karena itu memang paling mudah. Sekali lagi teman-teman kalau pemeriksaannya hanya pemeriksaan evaluasi cepat, periksa dicucuk saja begitu keluar, ya itu hanya untuk pemeriksaan evaluasi dari waktu ke waktu masih bisa dilakukan ya untuk evaluasi cepat. Dan juga karena mungkin di beberapa tempat memang belum ada untuk periksa LDL, HDL, trigliserid, hanya kolesterol total saja. Kalau itu yang ada ya untuk awal untuk memberikan gambaran kurang lebih gimana kadar kolesterol totalnya. Jadi masih diperiksa sampai sekarang karena itu ya aksesnya lebih mudah. Dan lebih mudah juga kadang-kadang masyarakat atau awam memahami hal itu. Tapi saya harap dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih paham bahwa sebetulnya yang lebih akurat adalah dengan memperhatikan angka-angka yang kita tadi sudah jelaskan. Bukan hanya kolesterol total saja. Ya, nah karena itu sekarang di panduan-panduan resmi ya Amerika ya guideline American Heart Association atau dari Eropa European Society of Cardiology atau European Atherosclerosis Society ya itu angka kolesterol total itu tidak menjadi target terapi. Ya kadang pasien suka nanya, dok kolesterol saya 220, saya perlu minum obat nggak gitu? Atau bahkan ada yang ini, dok saya kemarin berobat kolesterol total saya 230, terus saya disuruh minum obat ini, obat statin ya. Nah ini teman-teman sekalian kita perlu paham bahwa angka kolesterol total bukan patokan untuk memberikan terapi. Jadi bukan target terapi, bukan ya. Angka kolesterol total ini bukan target terapi, bukan. Nah, dia bisa menjadi namanya risk marker. Risk marker itu petunjuk resiko ya untuk secara sederhana menunjukkan seseorang beresiko atau tidak. Bisa ya, kalau tinggi sekali makin tinggi tentu makin beresiko. Tetapi pada dasarnya yang harus dipakai untuk risk marker adalah tetap nomor satu adalah LDL. Ya, baik teman-teman saya rasa ini sudah cukup menjawab secara cukup lengkap tentang angka kolesterol total yang biasa kita baca kalau kita periksa profil lipid. Ya, minggu depan kita akan share video tentang LDL, si kolesterol jahat yang selama ini kita pahami. Apakah memang betul-betul dia jahat? Nanti kita bahas lebih lengkap ya. Nah, teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, silahkan subscribe seputar jantung dan juga boleh di-share ke teman-teman keluarga yang lain. Kita berjumpa kembali di video mendatang. Salam jantung sehat.